Dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-76 yang sebentar lagi kita rayakan di bulan Agustus, yang kebetulan juga hampir bersamaan dengan ulang tahun Taman Iskandar Muda yang ke-71. Taman Iskandar Muda akan merayakan HUT pada tanggal 20 Agustus ya, 2021 ini yang ke-71. Memang kami menyelenggarakan berbagai kegiatan ya dalam rangka menyambut HUT itu. Tetapi karena COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, itu menyebabkan berbagai kegiatan harus kita tunda dan bahkan ada yang dibatalkan. Namun sebaliknya kita malah harus lebih ketat lagi untuk menjaga prokes ya, untuk COVID-19. Apalagi sekarang ini saat masih diberlakukan PPKM darurat, khususnya untuk Pulau Jawa dan beberapa kabupaten kota di Indonesia, termasuk kota Banda Aceh, maka hal ini merupakan sebagai ikhtiar kita untuk melawan COVID-19. Di samping memperbanyak dengan doa, sudah hampir 1,5 tahun kita begini, jadi hidup dalam kondisi COVID-19, dan kita juga tidak tahu sampai entah kapan ya. Nah, kemudian bagi warga Taman Iskandar Muda dan juga manusia di seluruh dunia dalam keadaan memang sangat prihatin, harus terus bersabar. Dan bagi kami, bagi kita Taman Iskandar Muda saat ini warga Aceh yang mengalami musibah karena COVID ini dan juga berbagai macam kehendak Allah, telah berpulang ke rahmatullah dalam beberapa saat selama tahun 2021 ini saja. Ya, dalam 3 bulan terakhir itu sudah 45 orang yang mungkin juga lebih yang meninggal ya, dalam mudah-mudahan semuanya dalam keadaan syahid berjuang di jalan Allah. Pada kesempatan ini kami ajak semua hadirin dan juga warga lainnya untuk memanjatkan doa. Semoga warga kita, para sahabat, anak, orang tua, serta kerabat yang sudah berpulang baik karena COVID atau karena sebab-sebab lain, itu akan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan dilapangkan kuburnya, serta diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jika ada yang masih dalam keadaan sakit, ya semoga segera disembuhkan dan tentu diberikan kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Semoga negeri ini yang kita cintai ini akan segera terbebas dari berbagai macam bala dan cobaan. Terbebas dari corona agar kita bisa kembali hidup secara normal untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, tahun yang lalu memang pada tanggal 12 September 2020, bidang pemberdayaan perempuan telah menyelenggarakan acara sharing secara virtual menyesuaikan diri dengan era digital. Waktu itu temanya adalah COVID-19, berkah dan strategi bagi keluarga. Saya kira sudah diselenggarakan dengan sangat baik. Oleh karena itu acara tersebut memang waktu itu dikhususkan bagi kalangan perempuan dan juga diikuti peserta dari Aceh, masyarakat Aceh perantauan dan diaspora Aceh di mancanegara. Nah, kami sendiri dari tim tanggal 13 Juni yang lalu sudah menyelenggarakan halal bihalal secara daring bersama para diaspora Aceh di seluruh dunia. Acara itu selain silaturahim juga dilakukan dialog para diaspora Aceh bersamaan dengan peluncuran buku Diaspora Aceh Melitas Jagat. Dari dialog tersebut sudah disepakati bahwa para diaspora akan memiliki dan diharapkan nanti akan mempunyai sebuah wadah ya, yang saat ini sedang digodok oleh sebuah tim formatur yang waktu itu disepakati terdiri dari Dr. Fakhri Ali, Pak Jufli Bahruni, dan Dr. Umaymah Wahid. Tim formatur ini sedang bekerja dan akan melaporkannya kepada tim untuk sekaligus menyelesaikan formulasi hasil dialog diaspora Aceh tahun 2021. Kami dari PP Tim itu akan melaporkan semua hasil tersebut kepada Pak Gubernur,
Gubernur Aceh maksudnya segera setelah hasil kerja final dari tim formatur tersebut. Hadirin yang kami muliakan, selain kondisi COVID, memang masih ada hal lain yang menghentakkan dan perlu perhatian kita. Kita lihat sekarang ya, sebagaimana disampaikan tadi oleh Bu Mutia, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda, berbagai situasi yang berkembang termasuk di Aceh. Beberapa waktu yang lalu misalnya ada manusia Aceh, seorang anak kecil yang mampu membunuh karena membela ibunya dari upaya-upaya hal-hal yang tidak senonoh. Kemudian juga yang membuat kita miris adalah tadi yang disampaikan oleh Bu Mutia, ternyata pengguna narkoba di Aceh itu ada sekitar 82.000 orang atau 2,8% dari jumlah penduduk. Ini berdasarkan data dari BNN ya, 8 Juni 2020. Kemudian kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak yang terus meningkat dan sebagainya. Ya. Mengapa kasus seperti itu dapat terjadi di Tanah Serambi Makkah? Ini sebuah pertanyaan. Ya. Di Tanah Serambi Makkah, negeri syariah, apa akar masalahnya? Apa disebabkan karena akhlak? Atau karena budi pekerti yang sudah tidak luhur? Bagaimana akhlak atau karakter seseorang yang terbentuk? Apakah 100% hasil akumulasi pembelajaran? Atau semata-mata akhlak si pelaku yang bertindak di luar kemampuan kita? Namun sebagai bagian dari perhatian kita pada kondisi ini dan apalagi bagi anak-anak generasi penerus, maka perlu kita pikirkan strategi apa yang diperlukan oleh anak bangsa, khususnya orang Aceh, sebagai negeri syariah, terutama bagi kaum perempuan dan juga keluarga di Indonesia. Saat ini memang mendidik anak memang tidak mudah. Banyak sekali kejadian baik di Aceh maupun di seluruh penjuru tanah air. Baik akhlak anak-anak yang menjadi tantangan besar bagi keluarga di masa mendatang. Ada anak-anaknya yang taat, patuh, dan sikapnya normal-normal saja. Tapi ada juga yang membuat orang tua pasti senang dan bangga karena sikapnya yang normal dan patuh. Tapi bagaimana kalau si anak nakal atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan orang tuanya? Nah, di sini jadi dilema bagi orang tua dan anak-anak bangsa. Dibiarkan, dimarahi, atau bagaimana? Disinilah kami melihat di mana peran sekolah dalam kaitannya dengan belajar mengajar. Karena walaupun ada sekolah, di sekolah belum tentu belajar. Kalaupun belajar, tentu saja belajar tidak harus di sekolah. Pendidikan itu ada dalam keluarga, masyarakat, dan juga sekolah. Nah, ketika kita berbicara akhlak, harus berani melihat akar masalahnya di mana. Akhlak atau kepribadian seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan sosial budaya, di mana seseorang, anak dan remaja tentunya tumbuh berkembang. Oleh karena itu, pentingnya pemberdayaan ya, dari orang tua sebagai sekolah pertama dalam membangun karakter anak. Inilah kesempatan bagi kita di masa pandemi COVID ini bisa mengevaluasi dan menyusun strategi baru bagi keluarga. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, fakta bahwa Indonesia menjadi pasar narkoba nomor 1 tadi disampaikan oleh Bu Mutia di Asia Tenggara ya, memang membuat kita tercengang. Ini ada di media beritanya. Namun hal tersebut sebenarnya bukan satu-satunya hal yang buruk yang ada di Indonesia. Karena ternyata juga merupakan, Indonesia ini merupakan rumah bagi beberapa kebun ganja terbesar. Ini benar-benar luar biasa. Tadi sebelum acara dimulai ada film pendek yang diputar ya mengenai ganja. Hari ini hal ini kita bahas bersama dalam sebuah workshop dengan tema menguak narkoba, selamatkan negeri syariah dan bangsa. Sengaja tema ini kami pilih untuk bisa menjawab bagaimana perkembangan narkoba di Indonesia dan khususnya di Aceh. Apa pengaruhnya? Bagaimana pengalaman penanganannya? Apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan masa depan anak generasi yang akan datang, baik di Aceh maupun Indonesia. Untuk inilah dalam workshop kali ini PP Team ya, yang digagas oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan
telah mengundang beberapa narasumber untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Acara juga diharapkan akan mendengarkan, nanti kami mohon, nanti ada pandangan dari Dr. Insinyur Diah R.T. Idawati, istri dari Gubernur Aceh, ya, Insinyur Norfa Iriansyah, dan juga ada pembicara kunci Kepala BNN, yang seharusnya Pak Konjen Paul Petrus Reinhard Golose yang hadir, tapi diwakili pada siang hari ini. Kita juga akan mendengarkan pandangan dari motivator ESK kita yang selalu jika diundang orang Aceh akan sangat semangat untuk hadir, yaitu Dr. Ari Ginanjar Agustian. Terima kasih Pak Ari Ginanjar, apresiasi kami kepada Bapak yang selalu tidak pernah menolak untuk bisa hadir dalam event-event acara orang Aceh. Selain itu kami undang juga Komjen Pol Anang Iskandar, ya, Kepala BNN 2012-2015, dan juga sebetulnya kami undang ahli terapi narkoba, korban narkoba, yaitu Dr. Aisyah Dahlan, ya, yang ternyata Ibu Aisyah Dahlan ini juga punya keluarga orang Aceh. Bu Aisyah Dahlan itu adalah orang Bugis, tetapi pamannya adalah menantu dari Cik Mat Rahmani. Cik Mat Rahmani ini adalah pendiri Taman Iskandar Muda dan ketua Taman Iskandar Muda yang pertama. Dr. Aisyah adalah seorang dokter umum yang namanya banyak dibicarakan oleh netizen, saya kira, ya. Selain itu, ia pun sering membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan narkoba dan keluarga. Tokoh nasional lainnya tadi sudah kami sebut, Ibu Anifah Hussein, ya, pengusaha dan aktivis gender perempuan. Beliau adalah koordinator Presidium Nasional Korhati. Saya kira tidak asing bagi orang Aceh. Bu Anifah ini adalah istri dari Pak Ferry Mursyidan Baldan, ya, Menteri ATR kita tahun 2000 berapa yang lalu, pada periode yang lalu, ya. Kemudian ada anggota DPR RI, Pak Nasir Jamil, ada Ibu Ilisa Sa'aduddin, dan juga ada Pak Rafli Kande, dan juga ada Pak Husni Mustafa, ya. Ini semua dari anggota DPR. Tentu saja tidak kalah penting adalah ada narasumber langsung mengenai peran serta masyarakat, yaitu Deputi Pemberantasan BNN, Pak, yang hari ini diwakili oleh Pak Richard Nainggolan, ya. Kemudian dari Aceh juga ada Pak Heru Pranoto, ya, Brigjen Polisi sebagai Kepala BNNP, dan juga ada yang hadir adalah Kepala FBN Aceh, Insinyur Tuku Marzuki, dan beberapa testimoni nanti kita harapkan. Salah satu pecandu yang tadi sudah disebutkan sudah recovery, yaitu Ananda Firdaus, ya. Kami juga sengaja mengundang Ibu Nevi Aryani, Kepala Dinas P2 Aceh, pada bagian terakhir nanti mudah-mudahan beliau akan bisa merangkum pandangan-pandangan yang terjadi pada siang hari ini. Selain itu kami sebetulnya juga mengundang Ibu Eli Risma, tetapi karena bentrok beliau tidak bisa hadir. Beliau menyampaikan pesan yang tidak bisa hadir karena bentrok acara dan kegiatan lain. Tetapi karena concernnya sama acara ini, beliau berpesan selain mohon maaf tidak bisa hadir juga ingin menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya masalah adiksi pada anak dan remaja kita saat ini sudah tidak bisa diselesaikan dengan hanya kita bicara ceramah, katanya. Ya, apakah itu adiksi gadget, adiksi game, adiksi pornografi, adiksi narkoba, dan berbagai macam adiksi lainnya, itu tidak bisa hanya dengan ceramah. Harus ada tindak nyata. Bahkan beliau sebetulnya pernah mengatakan, ya, sekitar 2 tahun lalu, sudah mencoba membantu Bu Diah RT, ya, Bu Nova Iriansyah, untuk mencari solusi mengenai masalah ini dengan meminta beliau mengundang seluruh istri bupati, pengurus PKK kabupaten kota untuk hadir dalam seminar yang dilanjutkan dengan fokus grup untuk membahas masalah itu secara detail, ya. Tetapi rupanya sampai saat ini belum bisa terlaksana
Hanya satu kabupaten yang melakukannya, itu adalah Abdia. Tetapi kemudian karena COVID akhirnya masalah ini juga tertunda. Sayangnya kegiatan seperti ini tidak punya tindak lanjut. Oleh karena itu beliau berharap mudah-mudahan pertemuan hari ini atau akan menghadirkan sesuatu yang ada tindak lanjutnya. Apalagi hari ini Kepala PKK dari Aceh dan juga Ibu Nevi Aryani juga hadir, kemudian Kepala BNNP juga hadir. Mudah-mudahan ada solusi bagi kita semua. Sebetulnya kami mencatat dari PP Tim ada contoh daerah yang sudah berhasil melaksanakan pemberantasan narkoba dengan baik, dimulai dari Gampong, ya, sebagai kampung. Contohnya itu adalah Gampong Jangka di Pesangan, Biren. Ada juga gerakan pemuda Gampong di Blangporoh, Kecamatan Muara II di Lok Semawe, yang juga bisa menjadi role model untuk Aceh, karena digerakkan langsung oleh masyarakat paling bawah. Belajar dari model ini semua, tentu saja PP Tim sangat berharap ke depan Pak Gubernur bersama jajarannya SKPA dan Forkopimda untuk dapat memasukkan pola penanganan pemberantasan narkoba ini dalam kurikulum resmi pendidikan sebagai muatan lokal yang khas Aceh. Kalau kita lihat Bali saja bisa melakukannya, konon lagi Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus yang sudah sewajarnya memasukkan pola pendidikan pemberantasan narkoba dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Mudah-mudahan hal ini akan membantu perubahan akhlak dan karakter ke arah yang lebih baik dan islami. Bapak Ibu sekalian, sangat panjang memang kami sampaikan, mohon maaf. Memang pada era society sekarang ini, maka karakter masyarakat memang sudah harus dikembangkan. Akhlak harus diperkuat. Agama harus jadi landasan kehidupan sosial. Sebagaimana ucapan Darwin dalam teori evolusi, orang kuat bukanlah orang yang memiliki kekuasaan, tetapi orang kuat adalah orang yang mampu merespon perubahan. Karena itu di dalam suasana COVID-19 sekarang ini, yang memaksa kita berubah, harus kita manfaatkan untuk kekuatan kita khususnya dalam mengembangkan karakter, memperkuat akhlak, meningkatkan keimanan dalam beragama. Kita harus jadi inspirator dan motivator, bukan hanya sekedar fasilitator. Mudah-mudahan upaya ini akan bisa menyelamatkan negeri syariah, Aceh, dan Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, karena itu pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada moderator, kepada seluruh panitia, kepada Ibu Mutia, penggerak ya, bidang pemberdayaan perempuan, kepada host Syahrul bersama dengan Zuwaidah Azwan. Kami juga berterima kasih kepada Pak Sujana Sulaiman yang telah menyiapkan fasilitas sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Termasuk Pak Le Putra yang menginisiasi ide awal acara ini. Sehingga menjadi bagian yang selalu direpotkan ya. Dan beliau memang punya banyak network di BNN. Insya Allah nanti kita akan dengar banyak testimoni dan pandangan, tanggapan termasuk dari kawan-kawan dan sahabat-sahabat saya yang juga punya insight dalam konteks ini, yaitu Ibu Yani Wicaksono. Terima kasih semuanya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.